Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Pada spoiler minggu lalu berakhir saat Zolfan mengeluarkan aura dari bentuk jiwanya dan itu membuat Yanmo sangat terkejut. Tapi untuk chapter terbaru kali ini berakhir saat Yanmo terpojok dan ingin mengincar Chu Qingcheng untuk melihat apakah ia kelemahan Zolfan ataupun bukan. Nah, karena spoiler yang Mimin sampaikan lebih panjang dari versi manhwanya, maka kita lanjutkan dari sana saja. Nah, memiliki bentuk jiwa saat berada di ranah visi dewa tentu saja membuat Yanmo terkejut. Ya, ia merasa diremehkan walaupun Yanmo juga merasa sangat khawatir. Tapi Yanmo mencoba tetap tenang dan kembali mengincar Chu Qingcheng. Saat itu Zolfan sudah terlampau murka. Ia pun menggunakan mata kehampaan surgawi bentuk kedua untuk mematahkan teknik tersebut dan mulai menyerang Yanmo. Pertama, Zolfan menggunakan teknik Dragon Right Style gerakan ketiga. Dan setelahnya Zolfan menggunakan sedikit bentuk jiwanya. Itu bahkan membuat Yanmo sangat terkejut bagaimana bisa jiwanya terlihat begitu besar. Padahal Zolfan hanya menggunakan ekornya saja, tapi hanya dengan satu kibasan ekor sudah berhasil menghancurkan goa dan juga gunung yang berada di sekitarnya. Kala itu Yanmo pun sadar bahwa ia bukanlah lawan bagi Zolfan. Awalnya ia mengira satu-satunya orang yang bisa menghentikannya adalah Wu Qing. Tapi saat bertemu dengan Zolfan, semua pemikirannya pun langsung berubah. Tidak ada alasan baginya untuk terus bertarung karena bisa dipastikan jika ia tidak melarikan diri sejauh mungkin, ialah yang akan binasa. Tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Ekor dari naga surgawi berhasil menyapu Yanmo dan ia pun terpental ratusan mil jauhnya. Setelah menyingkirkan Yanmo, Zolfan pun menyelamatkan Chu Qingcheng. Untungnya Zolfan juga sudah berhasil membuka segel yang digunakan oleh Yanmo. Ia bahkan sedikit memuji Yanmo pantas berasal dari sekte superior karena segelnya memerlukan waktu bagi Zolfan untuk bisa membukanya. Mereka berdua nampaknya saling bertukar rasa khawatir sampai-sampai orang-orang yang berada di sekitarnya menjadi salah tingkah. Hingga pada akhirnya Chu Qingcheng pun berkata, "Baiklah, bukankah kita juga harus menyelamatkan yang lainnya?" Penatua yang 3 iblis neraka nampaknya setuju. Begitu juga dengan Kuilang. Jika mereka terus tersegel dan tidak bergerak, maka setiap orang akan mati. Pada akhirnya Zolfan pun membuka segel yang tertanam pada setiap orang. Tentu saja semuanya berterima kasih kepada Zolfan, termasuk para wanita dari sekte mistik surgawi, tapi tidak dengan para penatua mereka. Ya, setelah mengetahui kekuatan Zolfan, pada akhirnya mereka akan bertemu di arena saat kompetisi naga ganda. Jadi tentu saja yang mereka khawatirkan adalah bagaimana jika mereka harus berhadapan dengan monster seperti Zolfan. Sebenarnya sempat muncul sebuah pemikiran, haruskah mereka menyingkirkan Zolfan sebelum kompetisi? Tapi permasalahannya mereka bahkan sangat sulit untuk bisa menangani Yanmo. Lalu bagaimana caranya mereka menghadapi monster yang jauh lebih mengerikan dibandingkan Yanmo? Jadi pada akhirnya mereka pun membatalkan rencana tersebut. Lalu penatua dari sekte mistik surgawi pun bertanya kepada Zolfan tentang kondisi Yanmo.
Yanmo. Lalu Zovan menjawabnya dengan santai bahwa ia mungkin telah terpendam di dalam reruntuhan ratusan mil jauhnya. Zovan belum mengkonfirmasi apakah ia masih hidup atau sudah mati. Jadi mau tidak mau, penatua dari sekte mistik surgawi pun meminta anggotanya untuk memeriksa tubuh Yanmo. Mereka khawatir jika Yanmo nantinya akan membalas dendam saat kompetisi naga ganda. Tapi setelah 6 jam berlalu, Suiroha pun menyampaikan bahwa mereka sama sekali tidak menemukan tubuh Yanmo, dan itu benar-benar membuat para penatua dari sekte mistik surgawi merasa sangat khawatir. Beberapa saat setelahnya, para anggota dari sekte Demonic Scheme dan juga 3 iblis neraka mereka memelototi Zovan secara bersamaan. Itu adalah tanda protes. Bagaimana bisa Zovan lebih mementingkan seorang wanita dibandingkan dengan mereka? Tapi Zovan sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Malahan ia berkata, bukankah saat ini kalian juga sudah terbebaskan? Dan seharusnya yang bertanggung jawab di sini adalah 3 iblis neraka sebagai penatua yang memandu mereka. Jadi seharusnya Zovan bukanlah sosok yang harus disalahkan. Tapi nampaknya 3 iblis neraka tidak setuju dengan gagasan tersebut. Kembali mereka menyalahkan Zovan karena ini semua awalnya adalah pertarungan antara sekte mistik surgawi dengan sekte Hellion Flame. Jadi seharusnya mereka tidak perlu ikut campur. Zovan pun menjelaskan, tapi bukankah pada akhirnya ini bermanfaat? Lagi pula kita harus menghadapi sekte Hellion Flame. Jadi adalah hal yang bagus mendapatkan bagaimana gambaran kekuatan mereka. Dan lagi-lagi ini salah kalian 3 penatua. Kenapa tidak memiliki banyak informasi terkait dengan sekte superior? Walau demikian, nampaknya 3 iblis neraka tetap tidak menyetujui argumen Zovan. Alasannya sederhana, karena mereka hanya mengincar posisi sekte menengah dan masih berbahaya untuk menghadapi sekte superior. Tapi lagi-lagi Zovan tidak setuju. Menurutnya bahkan menghadapi sekte menengah tidak ada tantangannya, atau dengan kata lain Zovan mungkin akan bosan saat menghadapi mereka. Jadi Zovan pun memutuskan untuk menentang sekte superior juga. Tentu saja itu membuat 3 iblis neraka terkejut. Dari dahulu impian sekte mereka hanyalah untuk masuk peringkat menengah, tapi Zovan mengincar posisi sekte superior. Itu adalah hal yang tidak bisa dibayangkan. Mereka malu dengan ambisi Zovan yang begitu kuat. Tapi setelah melihat kemampuannya, mungkin ada harapan untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Mereka pun bertanya apakah Zovan yakin. Lalu Zovan pun menjelaskan semuanya masih belum pasti. Untuk menghadapi Yanmo saja ia harus mengeluarkan 2/3 kekuatannya. Dan jika ada orang yang lebih gila dibandingkan Yanmo, mungkin itu akan membuat Zovan kewalahan. Walau begitu Zovan berkata, tenang saja, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Penjelasan tersebut tentunya membuat para penatua tercengang. Walaupun belum mengetahui kemampuan Yanmo, tapi mereka telah mendengar namanya. Dan mungkin satu-satunya yang sebanding dengannya adalah Huking. Tapi Zovan mengatakan hanya mengeluarkan 2/3 kekuatannya. Itu benar-benar membuat mereka takjub, yang artinya mungkin apa yang dikatakan Zovan benar-benar akan terjadi, yaitu mengincar posisi sekte superior. Setelah berbincang dengan iblis neraka, Zovan tampaknya menyesal mengatakan hal tersebut. Alasannya adalah karena jika orang-orang yang berada di sekte superior lebih gila dibandingkan dengan Yanmo, maka itu akan menyusahkannya.
Ia bahkan sampai memukul mulutnya karena menyesal telah mengatakan hal tersebut. Shuiroha nampaknya melihat apa yang dilakukan oleh Zovan. Ia menghampirinya dan bertanya, "Zovan, apakah kau baik-baik saja?" Zovan pun menjawab, "Oh, sepertinya gigiku sakit. Kenapa? Apakah kau akan mengejekku karena sakit gigi?" Tentu saja itu adalah pernyataan yang absurd. Setelah melihat kekuatan Zovan, bagaimana bisa ia masih merasakan rasa sakit gigi? Tapi karena bukan itu yang ingin disampaikan oleh Shuiroha, ia pun mulai mengutarakan niatnya. Pertama, tentu saja mereka berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan oleh Zovan, yaitu menyelamatkan mereka semua. Lalu yang kedua, mereka pun meminta agar mereka pergi bersama dengan sekte Demonic Scheme untuk mencapai kompetisi naga ganda. Tentu saja awalnya Zovan menolak karena mereka telah memiliki agendanya sendiri. Nah, di sini Shuiroha mulai membujuk Zovan. Sebenarnya alasan mereka ingin bergabung dengan rombongan sekte Demonic Scheme terlepas dari apa yang mereka yakini dari sekte mereka adalah karena sekte Demonic Scheme masih takut akan Yanmo. Ya, ia berhasil melarikan diri yang pastinya Yanmo akan membalas dendam. Dan karena tidak ada yang bisa menanganinya di sekte mereka termasuk para penatua, jadi satu-satunya cara untuk bisa tiba dengan selamat di kompetisi naga ganda adalah ikut serta dengan rombongan sekte Demonic Scheme. Setelah mendengar alasan tersebut, Zovan malah menertawai mereka dan meminta mereka lebih baik pulang karena walaupun mereka berhasil selamat, pastinya mereka akan berada pada posisi terendah. Walau diejek, Shuiroha tetap memohon hingga saat Zovan menatap ke arah Chu Qingcheng, ia pun mengubah keputusannya. Mereka boleh saja mengikuti kelompok sekte Demon Scheme, tapi mereka tidak boleh protes karena pergerakan sekte Demon Scheme sangatlah lamban mengingat anggota mereka masih terkena dampak dari pil zombie. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Shuiroha sangat senang. Beberapa saat setelahnya, rombongan sekte Demonic Scheme pun kembali melanjutkan perjalanan. Terdengar suara lantang 1, 2, 1, 2 dan tepat di belakang mereka ada kelompok dari sekte Mistik Surgawi dan nampaknya satu-satunya orang yang tidak setuju dengan bergabungnya mereka adalah tuan muda dari sekte Mistik Surgawi. Menurutnya bukanlah hal yang baik untuk mengikuti sekte penganut jalar iblis mengingat mereka adalah sekte benar. Jika ada orang yang melihatnya, entah rumor apa yang tersebar di masa depan. Memang apa yang dikatakan oleh tuan muda mereka ada benarnya, tapi para penatua juga telah menjelaskan kepada tuan muda bahwa ini adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk bisa tiba di pertemuan naga ganda dengan selamat mengingat Yanmo masih berkeliaran dan mungkin tengah mengincar mereka. Tapi sayangnya walaupun sudah dijelaskan berkali-kali, tapi tuan muda mereka masih tidak peduli dengan argumen tersebut. Ia yakin sekte Demonic Scheme memiliki rencana tersendiri saat menolong mereka. Para wanita juga berusaha untuk menjelaskan kepada tuan mereka bahwa ini adalah satu-satunya hal terbaik yang bisa mereka lakukan dan mungkin satu-satunya orang yang memiliki rencana tersendiri adalah Chu Qingcheng. Ya, para wanita nampaknya mulai menggoda Chu Qingcheng melihat betapa dekatnya dirinya dengan Zovan dan itu membuat Chu Qingcheng tersipu malu. Di sisi lain, 3 iblis neraka sepertinya tidak terlalu setuju dengan usulan Zovan, yaitu membantu orang-orang dari sekte Mistik Surgawi. Menganggap penganut jalur iblis kotor dan keji, tapi pada akhirnya mereka bergantung kepadanya. Lalu 3 iblis neraka pun mencoba untuk menggoda Zovan. Mereka berkata, "Aku tahu alasan sebenarnya kenapa kau membiarkan orang-orang
orang dari sekte mistik surgawi mengikuti kami. Itu karena wanita yang dekat denganmu bukan? Ayolah kawan, sekte kita tidak memperbolehkan orang untuk jatuh cinta. Jadi beri kami 1000 batu suci, maka kami akan tutup mulut. Mendengar hal tersebut, Zovan pun berkata, 1000 batu suci, sana rampok saja Trouble Dragon Manor. Dan perjalanan yang tenang menuju kompetisi naga ganda kembali dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.